إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bida'watihi ila yaumiddin. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha Az-Zahrah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih zakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas. Apabila seseorang memiliki emas minimal 20 dinar atau kalau digramkan sejumlah 85 gram, maka orang tersebut sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya setelah ia menunggu 1 tahun. Jadi seseorang yang memiliki emas sebanyak minimal 85 gram, ia mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang kedua, harta yang wajib dizakati adalah perak. Dan untuk perak, nisabnya atau jumlah minimal seseorang wajib mengeluarkan zakat dari perak ini adalah 200 dirham, atau kalau kita gramkan sejumlah 595 gram. Sehingga sama seperti emas tadi, seseorang yang memiliki perak sejumlah minimal 595 gram, ia menunggu 1 tahun, kemudian ia mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib dizakati adalah hasil pertanian. Dan yang dimaksud dari hasil pertanian ini adalah hasil pertanian yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, seperti beras, kemudian jagung, dan kalau dari buah-buahan yang dimaksud adalah kurma dan anggur, karena kita tahu anggur bisa dikeringkan dan kurma bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Untuk nisabnya adalah 5 wasak. Jika hasil pertanian itu menghasilkan 5 wasak lebih, ya 5 wasak ke atas begitu, petani tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Dan hitungan 5 wasak, cara menghitungnya, 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan zakat fitrah yang kita keluarkan. Sehingga kalau kita hitung berapa kilogram, sekitar 650 kilogram. Dan yang kita berapa yang kita keluarkan, ada dua pilihan. Yang pertama, apabila petani mengairi sawahnya dengan air hujan, maka ia mengeluarkannya 10%. Akan tetapi jika ia mengairi sawahnya menggunakan pompa atau diesel, atau kemudian memang harus mengalirkan dari tempat lain, maka ia mengeluarkan zakatnya lebih rendah, ya, hanya 5%. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Dan yang dimaksud dari binatang ternak di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Untuk nisabnya, untuk unta minimal 5 ekor baru ia wajib berzakat. Kemudian kalau sapi 30 ekor, dan kemudian jika kambing, ya, minimalnya adalah 40 ekor. Ya. Kemudian yang selanjutnya, harta yang wajib dizakati yang selanjutnya adalah barang dagangan. Ya. Seseorang yang berdagang, ya, ketika ia memiliki dagangan yang banyak, ya, barang dagangan tersebut, ya, dihitung keseluruhannya, ya, sampai yang ada di gudang begitu. Kemudian jika jumlahnya sampai nisab, ya, dan nisabnya mengikuti nisab emas tadi, ya, artinya kalau dirupiahkan begitu sama dengan nisabnya emas tadi, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya setelah menunggu 1 tahun, dan yang dikeluarkan sama, yaitu 2,5%.
Dan untuk barang dagangan ini memang yang dihitung tidak hanya barang yang belum terjual ya, tapi juga keuntungan ya, keuntungan yang sudah didapat masuk dalam hitungan barang dagangan ini. Kemudian yang selanjutnya, harta yang wajib dizakati adalah barang temuan. Jika seseorang misalnya menemukan emas atau menemukan barang berharga, atau ia menemukan perhiasan ya, perhiasan yang memiliki nilai, dan dia menemukannya dengan cara, artinya mungkin barang tersebut tertimbun begitu ya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya tanpa menunggu 1 tahun ya. Jadi saat mendapatkan ia langsung mengeluarkan zakatnya. Dan untuk rikas dan untuk barang temuan ini tanpa ada nisab ya, tanpa ada jumlah minimalnya, dan yang dikeluarkan adalah sejumlah 20% ya. Insya Allah itu pembahasan harta-harta yang wajib dizakati yang kita dapati dalam pembahasan fikih. Kemudian tambahan dari hal ini adalah terkait bagaimana dengan dia mungkin tidak punya barang-barang ini, tapi dia punya tabungan ya, punya uang begitu. Nah, untuk tabungan ya, untuk tabungan uang, ketika kemudian jumlahnya sama dengan nisab emas tadi ya, kalau dirupiahkan, maka ia pun menunggu 1 tahun dan dia mengeluarkan 2,5% dari tabungannya tersebut. Nah, begitu juga dengan seseorang ya, yang dia tidak punya harta-harta ini ya, akan tetapi dia berprofesi yang ia mengeluarkan jasa, yang dari jasanya itu kemudian ia mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasil. Nah, dalam kondisi seperti ini dia pun wajib mengeluarkan zakatnya jika kemudian sampai nisab. Nah, untuk yang zakat profesi ya, di sana ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama mengikuti nisabnya emas, sehingga mengeluarkannya 1 tahun sekali ya, di total semuanya. Kemudian kalau kemudian jumlahnya sama dengan nisab emas, maka ia mengeluarkan 2,5%. Nah, tapi kemudian ada pendapat yang kedua, untuk zakat profesi ini dikeluarkan setiap kali mendapatkan, dan itu dikiaskan ke hasil pertanian ya, hasil pertanian. Dan kita tahu untuk hasil pertanian kan mengeluarkannya setiap mendapatkan ya. Jadi bagi yang kemudian mengeluarkan zakat profesi dan ia mengeluarkannya ia mengeluarkan setiap kali mendapatkan, maka ia mengikuti nisabnya hasil pertanian. Insya Allah itu untuk pembahasan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dari ayat ini kita bisa mendapati ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, kemudian yang ketiga amil, kemudian yang keempat mu'allaf. Mu'allaf di sini maksudnya bukan orang yang baru masuk Islam sebenarnya, tapi orang yang ada kecenderungan untuk memeluk agama Islam, dan dengan zakat ini tujuannya kita menarik orang tersebut agar kemudian betul-betul masuk Islam. Akan tetapi mu'alaf pun bisa, yang dimaksud adalah orang yang belum kuat keislamannya. Kemudian wafiriqab, orang yang dalam kondisi belum merdeka. Kemudian orang yang berhutang. Kemudian orang yang berada di jalan Allah. Dan yang selanjutnya adalah orang yang dalam perjalanan, kita istilahkan dengan ibnu sabil. Ini adalah 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Untuk fakir istilahnya adalah orang yang memang tidak punya apa-apa untuk mencukupi
kehidupannya. Sementara kalau miskin, dia membutuhkan, kondisinya lebih baik daripada fakir. Artinya dia punya, akan tetapi yang dimiliki itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan untuk amil ini adalah orang yang bertugas mengelola zakat, dan untuk amil memang ada porsi tersendiri dan dia adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian untuk mu'alaf ini apakah kemudian pasti harus diberi? Sebenarnya untuk mu'alaf ini bergantung kepada kondisi. Jika memang ada orang masuk kategori mu'alaf, ada bisa dialokasikan zakat untuk orang tersebut. Tapi jika misalnya tidak ada, tidak harus diberi. Kemudian untuk orang yang menjadi budak, ya, zakat ini diberikan dalam rangka untuk membebaskannya dari perbudakan. Jika di tempat itu tidak ada budak, ya berarti untuk golongan ini tidak ada porsinya begitu. Kemudian gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang yang dimaksud adalah orang yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan keseharian, kebutuhan pokoknya. Ya, karena bisa jadi ada seseorang yang dia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dia harus berhutang, ya. Dan sehingga dengan zakat ia diringankan. Dan syarat dari orang yang berhutang ini adalah hutangnya tidak digunakan untuk kemaksiatan, ya, juga tidak karena sifat boros yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian fisabilillah, ya, orang yang berada di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan, ya. Insya Allah ini 8 kelompok, 8 golongan, ya, yang berhak menerima zakat. Apakah 8-8-nya ini wajib diberi? Hal tersebut bergantung kepada kebijakan yang ada di suatu daerah. Bisa jadi kalau misalnya 8-8-nya ada, maka 8-8-nya diberi. Tapi kalau misalnya yang ada hanya satu golongan atau 2-3, ya, sesuai dengan kebijakan yang ada di tempat tersebut. Ya, insya Allah itu untuk ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, apakah zakat boleh diberikan kepada orang yang tidak bekerja, orang yang nganggur, padahal badannya kuat? Ya, untuk pertanyaan pertama ini kita ingat ada kisah, ya, di mana Rasulullah pada saat haji wada beliau sedang membagikan zakat, dan pada saat itu ada 2 orang laki-laki yang datang meminta zakat tersebut. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya, kemudian menundukkan kembali. Dan pada saat itu, ya, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, ya, jika aku menghendaki maka aku akan memberi kalian, akan tetapi zakat ini tidak dapat diterima untuk orang, ya, yang dalam kondisi kaya dan kuat bekerja. Artinya 2 orang yang sedang meminta zakat kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak memberi tadi karena orang tersebut dalam kondisi fisiknya kuat, ya. Artinya jika kita mendapati seseorang dia fisiknya kuat, ya, di sana kalau dia memang sudah bekerja tapi kurang, artinya dimasuk dalam status miskin, kita bisa memberinya zakat. Tapi kalau dia tidak bekerja sama sekali dan sepertinya tidak ada tanda-tanda ingin bekerja, ya tidak kita beri zakat walaupun dia tidak punya, ya. Kembali ke tadi, ya, 2 orang yang datang ke Rasulullah untuk meminta zakat. Rasulullah tidak memberi karena melihatnya mereka orang yang kuat, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah zakat bisa diberikan, ya, kepada keponakan, ya, yang orang tuanya memiliki kesulitan ekonomi, ya. Yang perlu kita pahami bersama,
kategori penerima zakat adalah 8 golongan tadi. Dan kemudian yang termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang wajib kita nafkahi, seperti anak kemudian ataupun orang tua. Sementara keponakan bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Dan apabila keponakan ini memang masuk kategori fakir ataupun miskin, maka memberinya atau membayarkan sekolahnya atau membiayai sekolahnya bisa diambilkan dari uang zakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah zakat, ya, di sini pembahasannya tentang zakat fitrah. Saya tidak bahas karena zakat fitrah sudah umum sekali, ya. Apakah zakat fitrah yang saya keluarkan kemudian saya berikan ke pegawai itu diperbolehkan, ya. Jadi sama dengan zakat harta tadi, ya. Untuk zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan seseorang sebelum sholat id. Dan zakat fitrah itu syarat mengeluarkannya adalah semua orang yang memiliki kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya di hari tersebut, itu zakat fitrah, ya. Dan diberikannya ke siapa? Zakat fitrah diberikannya seperti halnya zakat mal, ya, ke orang-orang yang kemudian masuk dalam golongan orang-orang penerima zakat dan diutamakan yang pertama dan kedua tadi, ya. Sehingga ketika seseorang memberikan zakat fitrah kepada pegawainya, ya, dan kalau pegawainya itu termasuk dalam kategori fakir miskin, ya, silahkan saja. Artinya orang tersebut boleh menerima dan bahkan berhak. Dan dalam pemberiannya, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam memberikannya bisa digabungkan dengan sedekah lain atau harus dipisahkan? Nah, saat kita mengeluarkan zakat, ya, untuk kita mengeluarkan, niat kita adalah kita membayar zakat fitrah. Tapi saat kemudian memberikan, ya, saat memberikannya, di sana kita bisa gabungkan. Yang penting saat kita mengeluarkan, kita perjelas mana yang zakat fitrah dan mana yang memang sedekah umum, gitu, ya. Jadi dua-duanya itu boleh digabung, tapi kemudian saat kita mengeluarkan, niat otomatis misalnya, ya, beras ini zakat fitrah, tapi cukup di hati, ya, ini zakat fitrah saya, yang ini adalah sedekah tambahan saya, begitu, ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah niat, ya, dalam zakat harus dilafalkan, ya. Zakat adalah ibadah, dan ibadah syarat rukunnya, termasuk dalam rukunnya adalah niat. Nah, akan tetapi niat ini memang tidak ada syarat untuk dilafalkan. Niat itu yang utama adalah dalam hati. Jika kita melafalkan, sesungguhnya itu untuk menguatkan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membayar zakat fitrah, ya. Bisa berupa uang atau bahan pokok, ya, atau bahan pokok, ya. Untuk zakat fitrah, pendapat yang dikuatkan adalah kita membayarnya dengan bahan pokok, karena saat kita melakukan zakat fitrah itu sesungguhnya adalah zakat badan kita, ya, memfitrikan kita. Berbeda dengan zakat harta. Untuk zakat harta memang untuk membersihkan harta kita, tapi kalau untuk zakat fitrah sesungguhnya adalah untuk membersihkan diri kita, ya, agar kita kembali fitrah, begitu. Dan memang pendapat yang dikuatkan adalah kita membayarnya dengan bahan pokok. Nah, apakah boleh, begitu, ya, kita membayarnya dengan uang, ya? Di sana dibolehkan kita membayar zakat fitrah dengan uang, dan ini pendapatnya Abu Hanifah, dan dasarnya adalah karena melihat zakat fitrah, ya, salah satu tujuannya adalah
untuk mengkayakan orang miskin, untuk membahagiakan ya, membahagiakan itu dengan ia tercukupi kebutuhannya, dan bisa jadi ada kebutuhan selain kebutuhan makan, begitu ya. Jadi kalau kita ditanya boleh nggak kalau misalnya pakai uang, ada pendapat yang masih membolehkan, begitu kan. Tapi kalau misalnya mana yang rajih, ya yang rajih adalah dibayar dengan bahan pokok ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saat membayar ya, saat membayar zakat, pertanyaan sebelumnya ya, bagaimana cara menghitung zakat pendapatan, atau kembali ke zakat profesi tadi ya. Jadi zakat profesi yang seperti saya jelaskan tadi bisa dihitung seperti emas ya, jadi dikumpulkan dalam 1 tahun, kemudian dikurangi kebutuhan pokok ya, kemudian sisanya dilihat apakah sudah seperti nisabnya emas. Setelah itu ditunggu 1 tahun baru dibayarkan 2,5%-nya, atau bisa dikeluarkan setiap kali mendapatkan ya, atau setiap bulan lah begitu ya. Dan untuk nisabnya memang tidak mengikuti nisab emas ketika setiap kali mengeluarkan, tapi mengikuti nisab hasil pertanian tadinya. Dan pertanyaan yang terakhir ya, apakah zakat pendapatan ya, zakat profesi mungkin ya, bisa dirupakan barang, tidak diberikan dalam bentuk uang. Saya teringat ada pembahasan ya, yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, dan di situ dari buku Al-Amwal ya, Al-Amwal di sana dijelaskan bahwa ketika misalnya ada seseorang fakir begitu ya, dan dia adalah orang muslim yang soleh ya, dan orang tersebut tidak memiliki rumah gitu ya, tidak memiliki rumah, maka orang yang kemudian berharta dan dia hartanya sangat banyak, dia kemudian memberikan ingin membuatkan rumah untuk si fakir ini, bisa diambilkan dari zakat, bisa diambilkan dari zakat mal orang kaya ini. Itu artinya saat memberikan zakat ya, di sana tidak dalam bentuk uang ya, tapi langsung dibikinkan rumah. Mungkin kita nggak membayangkan ya berapa besar ya, berapa besar zakatnya ya, tapi ada ada pembahasan seperti itu, berarti itu terjadi. Kemudian ada juga seseorang yang dia punya keahlian tertentu tapi dia tidak punya modal. Kemudian orang yang berharta, dia ingin memberikan zakatnya dalam bentuk modal tersebut. Insya Allah ini ya, jadi boleh kita memberikan zakat pendapatan kita dalam bentuk selain uang ya. Kembali ke kemaslahatan untuk golongan-golongan penerima zakat ini. Insya Allah kita sudah menyelesaikan pembahasan sekilas kita tentang zakat, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.